Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Retnawati dari SDN 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 tentang pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD, pengajar praktik Ibu Rifka Nilamsari SPD. Sebelum memulai aksi nyata, saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid kelas 4 SDN 2 dengan mengindahkan minat, kesiapan belajar atau readiness, serta profil belajar. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di mana dalam kegiatan inti mencakup diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta diferensiasi produk. Pada pembelajaran kali ini, materi yang dibahas adalah menentukan atau mengidentifikasi tokoh, watak, amanat, serta mampu menceritakan kembali cerita yang dibaca atau dilihatnya. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menyajikan video cerita tentang batu menangis. Selain itu, guru juga menyediakan buku bahan bacaan untuk siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga menerapkan sosial emosional. Adapun kompetensi sosial emosional yang dikembangkan diantaranya adalah kesadaran diri dengan melakukan mengucap salam pada guru. Kemudian adalah pengelolaan diri melalui penerapan berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan. Kompetensi sosial emosional selanjutnya adalah kesadaran sosial melalui saling berbagi, kemudian keterampilan sosial melalui kegiatan kerjasama dalam kelompok, dan kompetensi pengambilan keputusan melalui kegiatan presentasi hasil kegiatan belajar. Setelah melakukan kegiatan pemetaan kebutuhan, menyusun RPP, serta menyusun penerapan sosial emosional dalam pembelajaran, maka kegiatan selanjutnya adalah penerapan aksi nyata dalam kelas. Berikut kami sajikan video aksi nyata pembelajaran sosial emosional dalam kelas 4 SDN 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Sebelum pembelajaran dimulai, murid berbaris rapi di depan kelas. Kemudian berdoa sebelum belajar. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam pengembangan diri. Kemudian membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan kompetensi sosial dalam hal pengelolaan diri. Guru memberi salam dan mengecek kehadiran siswa. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam hal kesadaran diri. Hari ini yang tidak masuk dua, inggih. Dia sama siapa? Hanya Dias ya. Ada yang tahu kenapa Dias tidak masuk? Rizal, gimana? Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa dalam pembelajaran melalui tepuk semangat dan tepuk hebat.
Selanjutnya, siswa menyimak cerita melalui video. Perhatikan ceritanya baik-baik. Pemilihan video ini didasarkan pada profil belajar murid. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional pada keterampilan sosial. Kegiatan presentasi untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan. Berikutnya, guru menyediakan buku cerita sesuai minat siswa. Siswa kemudian maju memilih buku cerita sesuai dengan kesukaannya masing-masing untuk mencari tokoh cerita, watak tokoh tersebut, kemudian amanat yang terkandung dalam cerita, dan pada akhirnya siswa mampu menceritakan kembali cerita yang dibacanya menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya, siswa membaca cerita, kemudian menemukan tokoh, sifat, serta amanat yang terkandung dalam cerita. Kalau Ilham membaca judulnya apa? Kalau Rian? Ya, selamat membaca, dicari tokohnya ya. Bayu membaca buku judulnya apa? Kisah Nyi Roro Kidul. Kalau Fadil? Kalau Nafis? Jaga Tarub. Silakan dibaca. Erwin membaca buku judulnya apa? Bawang merah, bawang putih. Kalau Rizal? Jakarta. Silakan dibaca. Ini Nabila membaca judulnya apa? Legenda Malin Kundang. Kalau Amel? Yang Batu Menangis, sama seperti video tadi ya. Terus April? Bisa Putri Cinderella. Kalau Hadi membaca buku dongeng apa? Danau Toba. Kalau Desta? Judulnya apa? Bukunya? Judulnya apa? Naya dan Capung Ajaib. Kalau Danu? Kerat dan Guru Kedindi. Oh iya. Kalau Rian, kok Rian? Rizal? Randy ya. Asal usul Candi Prambanan. Ya, dibaca dulu lalu temukan tokohnya ya beserta wataknya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.
Setelah pembelajaran berakhir, siswa diajak untuk berdoa. Berikut adalah refleksi saya terhadap kegiatan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran berbasis sosial emosional. Perasaan saya setelah mempraktikkan aksi nyata pembelajaran berbasis sosial emosional dengan menerapkan diferensiasi pada awal pemetaan kebutuhan siswa adalah sangat senang. Menurut saya adalah suatu hal yang baru. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan tanpa memerhatikan pemetaan kebutuhan murid. Jadi, murid diperlakukan dengan hal yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan mereka masing-masing. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid sebelum merancang kegiatan pembelajaran, alur pembelajaran lebih terarah, lebih memperhatikan keadaan sebenarnya murid kita, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang sama sesuai kebutuhan belajar mereka. Mereka itu lebih bisa menerima pengetahuan baru sesuai dengan karakter masing-masing, sehingga saya merasakan bahwa inilah yang seharusnya mereka dapatkan. Saya juga merasa bahwa saya akan berbuat adil jika memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Contohnya, saat saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih bahan bacaan cerita sesuai dengan kesenangan mereka, saya rasa mereka lebih enjoy, lebih menikmati apa yang mereka baca. Kemudian kalau mereka sudah merasa senang, merasa enjoy, maka untuk mencari apa yang kita butuhkan itu mereka lebih antusias. Dalam menyelesaikan tugas-tugasnya pun mereka juga lebih cepat dan lebih senang, karena mereka melakukan apa yang mereka sukai. Berbeda lagi kalau saya hanya memaksakan mereka untuk membaca suatu bacaan satu saja tapi untuk semua, tanpa memperhatikan minat mereka masing-masing. Yang terjadi adalah sepertinya mereka merasa terkekang, seperti memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Nah, inilah bedanya jika kita melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi mereka itu lebih asik dengan dunianya masing-masing, tetapi mereka tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya serta mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak hal yang saya pelajari dan saya dapatkan selama merencanakan serta melaksanakan pembelajaran sosial emosional dengan memperhatikan kebutuhan murid. Saya menjadi sangat paham akan perbedaan kebutuhan serta memilih strategi yang jitu untuk menyajikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid saya. Selain itu, melalui pembelajaran berbasis sosial emosional, saya lebih banyak belajar bagaimana memanajemen emosi serta mengupayakan kegiatan budaya positif dalam pembelajaran sosial emosional kepada murid, mulai dari hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, membiasakan berdoa sebelum belajar serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam hal pengelolaan diri. Contoh lain adalah melaksanakan kegiatan belajar secara berkelompok. Hal ini untuk melatih mengembangkan keterampilan sosial murid melalui kerjasama. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis sosial emosional dengan memperhatikan kebutuhan murid, tentu saja ada halangan-halangannya. Nah, untuk itu maka saya merencanakan perbaikan berupa dengan meluangkan waktu lebih untuk persiapan pembelajaran serta menyiapkan dengan matang sarana dan prasarana termasuk media yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata pembelajaran berbasis sosial emosional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.